perkenalkan, nama gue Andi Muhammad Rezaldi. Pekerjaan gue adalah seorang reporter di media Sinpo TV. Jadi kegiatan gue sehari-hari adalah untuk meliput pemberitaan, terutama karena gue job desk-nya adalah reporter politik. Jadi gue lebih condong meliput segala pemberitaan politik dan juga pemberitaan tentang hukum. Dan suka duka menjadi reporter sebenarnya adalah sukanya itu kita bisa kenal banyak orang, terus relasi juga makin nambah, dan juga dapat menambah wawasan kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kayak ada hal yang kita nggak ketahui, kita ketahui. Terus juga ketika kita mendapatkan informasi yang terbaru dari kenalan-kenalan kita, mau itu para pejabat, mau itu pengamat politik, itu juga dapat mempengaruhi setiap kebijakan yang akan kita buat dalam kehidupan sehari-hari. Dan dukanya jadi reporter atau wartawan lah ya, enaknya. Dukanya adalah kita kebanyakan menunggu, terlalu banyak menunggu sebenarnya. Pekerjaan wartawan itu intinya menunggu sih. Itu sebenarnya paling bikin kita jenuh gitu kan. Nunggu narasumber nggak jelas, terus udah janjian sama narasumber tiba-tiba di cancel, itu udah jadi makanan kita sehari-hari gitu. Panas-panasan di bawah terik matahari, ketika lagi liputan demo maupun liputan di ruangan outdoor, itu udah pasti namanya kehujanan, namanya kepanasan, itu udah jadi makanan kita sehari-hari. Namun ya gimana ya, dibawa happy aja sih sebenarnya. Kendalanya tuh sebenarnya jadi reporter apa ya, kita ini kan berlomba-lomba dengan wartawan lain untuk mendapatkan gambar yang eksklusif dan juga berita yang lebih eksklusif juga kan. Jadi kita tuh kalau di lapangan misalnya ada konferensi pers, contohnya kasus Sambo gitu ya, kita tuh udah berlomba-lomba tuh, body-bodyan lah, ada yang kesikut, ada yang jatuh. Itu salah satu kendala sih. Maksudnya ketika banyaknya wartawan terus juga tempatnya kecil, nah itu udah pusing banget kalau kita jadi wartawan. Hal yang boleh dilakukan reporter adalah ya udah pasti kita boleh mewawancara, dan itu kita dilindungi oleh undang-undang. Ada undang-undang yang mengatur tentang pers. Yang berkaitan dengan jurnalistik, reporter udah pasti boleh lah. Nah, kita lari ke yang nggak boleh dilakukan oleh reporter atau wartawan. Jadi reporter ataupun wartawan itu sama sekali nggak boleh menerima uang. Itu nggak boleh. Mau itu duit, mau itu barang, mau itu uang, intinya apapun itu yang dikasih oleh narasumber itu nggak boleh diterima, karena itu udah ada undang-undangnya. Kita juga diawasi oleh Dewan Pers, karena itu hitung-hitungannya kita gratifikasi. Kita memberitakan, contoh kita memberitakan orang korupsi, kita menyampaikan fakta-fakta bahwa undang-undang ini mengatur tidak boleh korupsi bla 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 bla. Sedangkan kita pelaku media, pelaku yang menyampaikan kebenaran, masa kita harus melakukan hal yang tidak benar gitu. Ini kan rancu gitu. Pendirian lo sebagai wartawan itu patut dipertanyakan ketika lo menerima duit dari narasumber. Apapun itu ya, sebagai ucapan terima kasih, itu tetap nggak boleh dilakukan oleh reporter itu. Mimpi gue menjadi reporter adalah gue pengen banget bikin media yang bener-bener independen, tidak ada unsur politiknya, tidak ada unsur dari pihak eksternal manapun, sesuai dengan idealis gue, yaitu menyampaikan informasi yang bener-bener sesuai fakta gitu, tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Itu cita-cita gue, mendirikan media yang tidak bisa diintervensi pihak manapun. Pesan-pesan gue untuk bagi para reporter, khususnya yang kayak gue ya, terhitung masih pemula, pesan-pesannya jangan males untuk membaca berita, karena lu ini penyebar berita, masa lu males baca berita. Dan yang kedua, banyak-banyakin relasi, mau itu relasinya pejabat, mau dari partai politik, mau dari
instansi hukum, mau itu sesama wartawan, itu kita harus deket semua karena kita nggak tahu informasi-informasi itu bisa datang dari mana aja. Melaporkan untuk Sinpo TV.